Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di pagi ini, Kasana kembali hadir untuk menambah wawasan Anda. Indonesia, negeri kaum muslim terbesar dunia, masih dihebohkan dengan perseteruan antara kubu Eyang Subur dan para mantan muridnya. Kasus yang sejatinya merupakan sebuah bentuk goncangan nilai-nilai tauhid ini seakan terus menggelinding panas dan tak tentu bagaimanakah hasil akhirnya. Eyang Subur yang terus terpojok oleh serangan para mantan muridnya terus berupaya membangun benteng pertahanan. Langkah nyata perlawanan Eyang Subur terhadap serangan mantan muridnya adalah kedatangannya ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Di sanalah Eyang Subur menjelaskan sekaligus melakukan pembelaan bahwa dirinya bukanlah seorang dukun dan menjadi pelaku serta maha guru ajaran yang sesat. Namun sayang, pada momen ini Eyang Subur justru memancing pertanyaan publik atas nilai-nilai keislaman dan keimanannya. Bagaimana tidak, Eyang Subur terbukti tidak fasih dan lancar dalam membaca surat Al-Fatihah. Kita tanya kenapa orang-orang datang ke dia. Ya karena pengen sembuh, pengen dagangan laris. Ya sudah, ya itu namanya dukun. Memang indikasi mengajarkan atau setidaknya indikasi dia mengamalkan ilmu perdukunan itu dia. Pihak MUI juga sudah mengetes Subur. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia tidak pernah sholat, dan lalu MUI sendiri bilang bahwa Subur itu di luar akidah Islam. Surat pembuka sekaligus pertama dalam kitab Al-Quran ini sejatinya merupakan surat yang lekat dengan kehidupan umat muslim. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman pastilah membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali dalam seharinya. Jadi ketika publik tahu bahwa Eyang Subur terbata-bata dalam membaca Al-Fatihah, maka tanya akan kesolehan pria beristri 8 ini semakin besar. Namun sebagai seorang muslim, kita perlu mengedepankan prinsip husnuzon, berbaik sangka kepada siapapun. Jangan sampai kesucian batin dan nilai-nilai keimanan dilunturi prasangka buruk, bahkan bisa menggiring kepada memfitnah. Nauzubillah min zalik. Kita sebagai umat muslim yang terus disuguhi berita ini tak perlu larut dalam perseteruan, bahkan menghakimi keimanan Eyang Subur dan para muridnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Mengetahui sejatinya telah menunjukkan jalan kepada umatnya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah pemirsa, mengapa surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang wajib dibaca oleh Eyang Subur ketika bertemu pengurus Majelis Ulama Indonesia? Tayangan Kasana Ensiklopedia Islam Dunia hari ini akan membuka sekaligus wawasan Anda mengenai fadilah serta keutamaan surat Al-Fatihah. Insya Allah, tayangan kami hari ini mampu menambah keimanan sekaligus mempertebal keyakinan kaum muslim dan muslimah akan kebenaran Islam sebagai agama penyempurna sekaligus penuntun kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pemirsa, setiap kali menunaikan sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Namun, tahukah kita betapa agung makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini? Inilah surat yang menjadi intisari Al-Quran. Dan inilah firman Allah yang tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ada yang berpendapat Al-Fatihah diturunkan di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dan At-Tabarani dari Mujahid dan Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, menangislah iblis ketika diturunkan Al-Fatihah di Madinah. Namun ada pendapat lain yang menggabungkan keduanya. Surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali di Mekah dan Madinah. Inilah surat yang pertama diturunkan secara lengkap sebanyak 7 ayat. Al-Fatihah yang artinya pembukaan disebut Umul Quran atau Umul Kitab yang bermakna induk dari semua isi Al-Quran atau intisari dari kandungan Al-Quran. Tema besar Al-Quran yang berisi keimanan, ibadah, kabar gembira bagi orang beriman, dan ancaman bagi orang-orang kafir, serta kisah orang-orang taat kepada Allah dan orang-orang yang ingkar terangkum dalam surat Al-Fatihah. Menurut Al-Qurtubi, Al-Fatihah memiliki 12 nama. Selain sebagai umum Quran, Al-Fatihah juga memiliki nama-nama lain seperti Al-Matsani, artinya Al-Fatihah dibaca terus berulang-ulang dalam sholat. Al-Fatihah juga bernama Asy-Syifa, artinya penyembuh. Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Karena itu, Al-Fatihah dinamakan juga dengan As-Sholah. Setelah menunaikan sholat fardu, kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'allah, Rasulullah pernah berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah As-Sab'ul Matsani, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniai kepadaku. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ayat basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Apakah bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Basmalah menurut Imam Hanafi dan Imam Malik bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun menurut Imam Hanafi, basmalah tetap dibaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, tapi dengan suara tidak nyaring. Berbeda dengan Imam Malik yang tidak membacanya sama sekali. Sementara Imam Hambali berpendapat lain, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun saat sholat berjamaah, imam tidak membacanya secara nyaring, sama pendapatnya dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i berpendapat sama dengan Imam Hambali. Basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang menghitung Al-Fatihah dengan 7 ayat dan menghitung basmalah sebagai 1 ayat daripadanya. Meski demikian, pendapat para ulama mazhab ini tak perlu dipertentangkan, karenanya semua memiliki dasar dalilnya. Dan memilih salah satu pendapat tak menjadikan kita berada dalam kesesatan. Insya Allah. Berbagai fadilah dan keutamaan membaca Al-Fatihah banyak diulas dalam berbagai hadis. Meskipun menurut para ahli hadis, sebagian besar termasuk kategori hadis doif atau lemah. Sebagian lagi bahkan termasuk hadis maudhu atau palsu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, pada malam Isra aku berhenti di bawah aras. Aku melihat ke atasku dan kulihat 2 papan bergantung terbuat dari mutiara dan yakut. Pada papan yang satu tertulis Al-Fatihah dan pada papan satu lagi seluruh Al-Quran. Aku berkata, Tuhanku muliakanlah umatku dengan 2 papan ini. Tuhan yang Maha Tinggi berfirman, aku sudah memuliakan kamu dan umatmu dengan keduanya. Aku berkata, apa pahala yang membaca Al-Fatihah?
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membaca 7 ayat itu 1 kali, aku haramkan baginya 7 pintu jahanam. Aku berkata, Tuhanku, apa pahala orang yang membaca Al-Quran 1 kali? Allah berfirman, ya Muhammad, untuk setiap huruf aku berikan padanya 1 pohon di surga. Bacaan Al-Fatihah juga bisa dijadikan obat atau ruqyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah bersabda, Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Beberapa sahabat mempraktekkan bacaan Al-Fatihah untuk mengobati orang yang menderita penyakit gila dan orang terkena sengatan ular. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Saat para sahabat mengisahkan pengalamannya mengobati penyakit dengan Al-Fatihah, Rasulullah pun berkata, tidak ada jampi-jampi yang diperbolehkan secara syariat kecuali membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini biasa diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebelum mengerjakan setiap urusan, bacalah basmalah agar Allah memberi kemudahan dan keberkahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi bersabda, setiap sesuatu yang tidak dimuliakan dengan basmalah, ia akan terputus. Terputus yang dimaksud hadis ini, Allah mencabut kebaikan dan keberkahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah. Allah lah yang menjadi pencipta dan sumber segala nikmat di alam semesta ini. Kata Rob tidak hanya bermakna menguasai, juga mengatur dan menumbuhkan. Lihatlah, keteraturan alam semesta ini merupakan wujud kekuasaan Allah. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Setiap benda angkasa memiliki keseimbangan. Masing-masing benda tidak akan melampaui garis edarnya yang telah ditetapkan oleh penguasa alam semesta ini. Subhanallah. Kekuasaan Allah ini sesungguhnya menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah membuat keseimbangan dalam struktur tata surya. Tanpa keseimbangan antara gaya sentrifugal planet yang dilawan gaya gravitasi, benda langit akan terlontar jauh. Keseimbangan di antara dua gaya ini menghasilkan jalur orbit tempat planet dan benda angkasa lain mengitari matahari. Diperkirakan alam semesta ini terdiri dari 200 miliar galaksi. Setiap galaksi terdiri dari miliaran bintang. Dan sebagian besar bintang ini memiliki planet yang bergerak sesuai garis edarnya. Semua orbit telah ditetapkan dengan perhitungan yang sangat teliti dan cermat. Inilah keteraturan alam semesta. Belum cukup? Perhatikanlah tanda-tanda lain di muka bumi. Bagaimana Allah menciptakan bumi dan gunung? Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naba. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam penelitian geologi, gunung muncul pada pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan dan mendekat seolah-olah saling mengikat. Munculnya pegunungan pada kerak bumi ternyata untuk mencegah pengaruh aktivitas magma di pusat bumi, sehingga tidak mencapai permukaan dan menghancurkan kerak bumi. Inilah yang dimaksud pasak, yang berfungsi untuk mengikat bumi dari pengaruh magma. Fenomena alam lainnya bisa kita buktikan dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bagaimana Allah menjadikan air laut bertemu tapi tidak bercampur? Ternyata inilah peristiwa yang disebut tegangan permukaan seperti yang terjadi di Laut Tengah, Samudra Atlantik, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Sesungguhnya begitu banyak keteraturan yang Allah ciptakan di alam semesta ini sebagaimana bukti kekuasaan dan kasih sayangnya. Apakah kita masih kufur dengan kekuasaannya? Mungkin kita sering tak sadar bagaimana Allah membuat keteraturan dalam tubuh kita.
Bagaimana organ-organ tubuh bekerja secara sempurna tanpa kita perintah sama sekali. Setiap 60 detik, kita kehilangan 300 juta sel. Namun Allah menggantinya dengan triliunan sel yang terbentuk dalam tubuh kita setiap harinya. Sadarkah kita? Saat kita menghirup udara, ratusan mikroba yang berada dalam udara ikut terhirup. Namun sekresi lendir hidung menahan dan menyapu semua mikroorganisme yang masuk melalui sistem pernafasan kita. Bulu halus di permukaan sel saluran pernafasan ikut menahan mikroba yang biasanya menimbulkan refleks batuk dan bersin. Mikroba yang lolos dari jebakan ini akan ditelan oleh fagosit, kemudian dibuang oleh tubuh. Sedangkan mikroba yang masuk melalui makanan akan bertempur dengan asam lambung. Dan yang berhasil lolos akan kembali dihajar oleh enzim pencernaan dalam usus halus. Siapakah yang mengatur semua ini? Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengatur. Inilah wujud kasih sayang Allah pada makhluknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ini sering diartikan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang tercurah untuk semua ciptaannya. Sedangkan Ar-Rahim bermakna khusus, nikmat Allah yang dilimpahkan untuk orang-orang mukmin. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini menegaskan keimanan kita terhadap hari akhir. Setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Pada hari itu, manusia akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Setelah kita menyerahkan seluruh penghambaan kita kepada Allah, kita baru berhak untuk meminta pertolongannya. Dan ingatlah, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Agama Islam dibangun di atas pondasi tauhid, sehingga umat Islam pada awal penyebarannya mampu bertahan melawan penderitaan dan penyiksaan. Dengan keyakinan tauhid inilah, musuh-musuh Islam akhirnya hancur meskipun jumlah mereka lebih banyak. Sebagaimana janji Allah, kebenaran akan tegak dan kebatilan akan hancur. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Berkat pertolongan Allah, pengikut agama tauhid ini yang awalnya sedikit bertambah banyak hingga menyebar ke berbagai pelosok dunia. Pemeluk agama Islam yang berjumlah sekitar 1,6 miliar diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar orang pada tahun 2030 dan mampu menyalip jumlah umat Kristiani yang saat ini sekitar 2,1 miliar. Inilah hasil survei yang dirilis Pew Research Center Forum on Religion and Public pada tahun 2010. Menurut lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat ini, pertumbuhan agama Islam 2 kali lebih pesat dibanding agama lain dengan pertumbuhan sekitar 35% atau rata-rata 1,5%. Sedangkan agama lain hanya 0,7%. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan kebenaran seperti yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Mereka adalah seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Mereka yang dianugerahi nikmat Allah adalah para nabi, orang-orang yang sidik, benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Merekalah sesungguhnya yang hidupnya paling nikmat, dipenuhi karunia Allah. Kenikmatan bukan karena harta dan tahta, tapi kenikmatan memperoleh hidayah Allah dan istiqomah di jalannya. Saat membaca Al-Fatihah, kita memohon petunjuk untuk intiqomah dalam jalan kebenaran dan hindarkan dari jalan orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai Allah menurut para ahli tafsir, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam sejarah, kaum Yahudi mengetahui kedatangan Nabi Muhammad pada akhir zaman sebagai penutup para nabi, seperti yang tertera dalam kitab Taurat. Namun, mereka mengingkarinya. Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraizah, pernah berkata saat dikepung oleh pasukan Islam karena melanggar piagam Madinah. Demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian semua bahwa dia adalah Rasul yang diutus. Dan dialah yang sesungguhnya yang kalian jumpai dalam kitab kalian. Namun orang-orang Yahudi tetap tak mau beriman, bahkan mereka berkhianat. Kelicikan kaum Yahudi ini bisa kita saksikan pada perilaku bangsa Israel yang saat ini menindas dan menjajah Palestina. Mereka berambisi menjadi penguasa dunia dengan menghalalkan segala cara. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Karena itulah mereka digolongkan sebagai bangsa yang dimurkai Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan kaum yang memiliki sifat-sifat seperti orang-orang Yahudi. Dan kita pun selalu berdoa dalam Al-Fatihah agar tidak termasuk golongan orang yang sesat. Sebagaimana wasiat Rasulullah yang disampaikan pada saat Haji Wada. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang selamanya kamu tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan memahami makna Al-Fatihah, makin bertambah keimanan kita dan terus istiqomah berada di jalan yang lurus. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.